والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita yang terbaik dengan salat subuh secara berjamaah di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid kita yang tercinta ini. Setiap manusia selalu mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu keinginan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin dicintai. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita dan kita juga sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kedua cinta menyatu antara hamba dan Khalik, yang diciptakan dan yang mencipta, maka disitulah peleburan antara hamba dengan Tuhan yang kadang kita tidak bisa bedakan. Ya. Sehingga salah satu sufi yang paling terkenal namanya Al-Khallaj. Al-Khallaj ini seorang sufi yang hidup di zaman Umayyah, yang senantiasa menyatakan cintanya. Ya. Begitu juga yang namanya sufi yang namanya Rabi'atul Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Yang sudah menyatu cintanya antara hamba dan Sang Khalik, antara hamba dengan Tuhan. Sehingga dia tidak mampu untuk menggabungkan apa-apa pun sesuatu dengannya, saking cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mencintainya tidak bisa dirinya membagi cintanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga seketika salah satu lelaki ingin menjadikan dia sebagai istrinya. Nah, ini Rabi' Al-Adawiyah. Lantas dia berkata, karena kau jatuh cinta kepadaku? Maka laki-laki ini mengatakan,
Saya senang melihat keindahan matamu. Maka Rabi'atul Adawi mengatakan, kalau begitu, cungkil saja ini mataku, saya kasih. Karena saya tidak mampu menggabungkan cintaku kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika Abu Bakar dengan Umar ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, bagaimana cintamu kepada aku? Sampai di mana? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu sama dengan aku mencintai istri dan anak-anakku. Nabi mengatakan, ai belum. Maka ketika Abu Bakar alaihissalam radhiyallahu anhu ditanya, kalau engkau Abu Bakar, bagaimana cintamu kepada aku? Maka Abu Bakar mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi mencintai diriku sendiri, istri dan anak-anakku. Baru Nabi mengatakan, ini yang namanya cinta. Kalau masih ada terkontaminasi dengan yang lain, belum cinta yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau betul-betul sungguh-sungguh cinta kepada Allah, maka Allah mengatakan, buktikan cintamu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai kalau berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam Ibrahim. Menempatkan cintanya segala sesuatu, tidak ada yang melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, jangankan untuk mengorbankan harta, jangankan untuk mengorbankan segala-galanya yang dia miliki, rela untuk menyembelih anaknya Ismail demi cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bertanya, tanya diri kita masing-masing, bagaimana cinta kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah terhadap siapa yang menciptakan? Apakah bisa melebihi dari cinta dan kasih sayang terhadap istri, anak-anak dan keluarga kita? Coba tanya.
memanggil kita dan mengajak kita. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan salat dan lakukan berkurban. Sampai di mana hati kita bergerak untuk ikut serta untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Dipertemukan dengan kebutuhan seorang anak. Pak, saya ini sudah kuliah. Saya butuh motor. Tanpa basi-basi, tanpa alasan apa-apa, langsung dibalikan. Karena cinta dan sayang anaknya. Berapa itu motor? Lebih murah, 22 juta. Sanggup dibalikan. Kalaupun tidak sanggup, dia berusaha untuk mencicil saking cintanya. Kita diajak oleh Allah, laksanakan kurban. Untuk satu ekor sapi tidak cukup 20 juta. Batas sampai 15 juta. Panitia sudah pasang di sana. Mau untuk perorangan per kelompok 2.100.000 terpasang di sana. Tapi apa kegerakan hati ini? Goyah. Masih banyak yang berpikir ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini. Padahal ini sudah jelas Allah yang mengajak untuk melihat sampai di mana cintamu, wahai engkau hambaku, terhadap aku yang telah menciptakan engkau, yang memberikan engkau berbagai macam nikmat yang tidak mungkin engkau untuk menghitungnya. Pasti tidak dapat menghitungnya. Sekian banyak nikmat. Kita mampu melihat dengan jelas, itu nikmat yang paling besar. Kita mampu mendengar dengan jelas, itu nikmat yang besar. Kita mampu berkata, menghirup udara, makanya itu nikmat yang besar. Sehingga apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari tidur atau mati kecil. Karena si tidur itu bersaudara dengan mati. Bedanya masih ada nafas yang keluar masuk, yang lainnya sama, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa. Seandainya Allah tidak kembalikan itu semua, apa yang kita perbuat? Bisa kita melihat tapi melek ini mata tapi tidak ada yang dilihat semua. Ada telinga tapi tidak mendengar karena Allah tidak kembalikan itu semua. Jadilah kita orang buta yang melek matanya. Jadilah orang tuli yang punya telinga. Jadilah kita orang yang lumpuh, yang tidak bisa merasa. Kalau Allah tidak kembalikan itu semua, maka pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Itulah persoalan cinta. Jangankan kepada Allah, terhadap sesama saja. Seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis, kalau memang dia betul-betul cinta kepada wanita itu, rela dia mengorbankan apapun. Meskipun dia tidak sanggup, dia berusaha. Kenapa? Untuk memenuhi yang dia cintai. Siapa? Kekasihnya. Padahal itu juga ciptaan dan nikmat Allah. Sementara Allah yang mengajak, Allah yang mengambil, Allah yang memanggil. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa siapa yang mengajak kita. Sebenarnya ketika panitia mengajak kita, Pak, mari kita berkorban. Itu bukan panitia yang mengajak itu. Itu wakilnya, Pak.
panitia, itu Allah yang mengajak kita. Kalau kita melihat bahwa Allah di situ, pasti hati kita bergetar ketika diajak. Sama ketika kumandang azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita hanya mengatakan, oh Budiman itu yang azan, berarti cinta kita kepada Allah masih ada batas. Tapi ketika kita merasa itu panggilan Allah melalui suaranya Budiman, itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya ketika diajak oleh panitia, lihat siapa di situ di balik. Ada Allah yang rupanya menguji cinta kita sampai di mana meletakkan cintanya kepada Allah SWT sebagai seorang hamba yang dicintai, yang dicintai oleh Allah pasti bergerak. Maka karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal yang kita peroleh dari bulan suci Ramadan, kita aplikasikan, realisasikan di dalam ibadah kurban. Karena Allah sudah mengatakan, ya, berbekallah, ya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takwa itu selalu berada dalam jiwa kita, dalam diri kita sebagai hamba dari Allah SWT, maka tentu kita tidak bisa macam-macam terhadap siapa yang mempunyai hakikat cinta sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan ketakwaan, kesehatan dan keafiatan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik di sisinya, yaitu yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آتنا ما أعطيتك عبادك الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.